Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi belajar dari rumah. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, gembira, dan tetap semangat dalam pendampingan ayah, bunda, dan keluarga lainnya belajar dari rumah. Jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar konsep membaca. Ibu yakin semuanya sudah pandai membaca. Nah, bagi yang tidak bisa membaca, di sini juga Ibu sertakan materi untuk belajar membaca. Baik, apakah itu membaca? Ayo, siapa yang tahu? Membaca adalah salah satu keterampilan berbahasa yang merupakan proses kegiatan dalam mencocokkan huruf atau melafalkan lambang-lambang bahasa tulis. Sederhananya seperti ini. Ada lambang matematika, misalnya tanda penjumlahan, tambah. Ketika kita membaca, kita sebut itu dengan tanda jumlah. Nah, kemudian dalam bahasa Indonesia ada huruf B, A, C, A. Maka itu lambang bahasa. Ketika kita ucapkan, ketika kita membaca, kita akan baca baca. Itu adalah pengertian sederhana membaca. Simak baik-baik pengertian selanjutnya dan mohon engkau latihan untuk memahaminya. Tujuan membaca adalah seperti berikut. 1. Kesenangan. Kemudian mendapatkan informasi, menambah ilmu, memperluas wawasan, dan mendapatkan keterampilan dari informasi yang kita baca. Kemudian yang paling penting adalah melawan lupa. Di kelas 3, membaca permulaan, maka kita akan mengenal nama, bentuk, dan lambang-lambang bahasa tulis. Latihan lafal yang baik, latihan nada pengucapan, latihan penguasaan tanda-tanda baca, dan pengelompokan kata atau frase. Latihan kecepatan mata untuk melatih kecepatan membaca. Latihan ekspresi saat membaca. Membaca permulaan lanjutan ya. Nah, di dalam membaca permulaan ada pramembaca. Pada tahap ini kalian diharapkan bisa mengatur pola duduk yang baik. Duduk dengan baik, tidak membungkuk ya anak ya, lurus badannya. Kemudian cara meletakkan dan menempatkan buku di meja tepat di depanmu dengan jarak kurang lebih 30 cm. Cara memegang buku juga di samping buku sehingga tulisan dalam bahasa tulis tidak tertutupi. Kemudian membalik buku, lihatlah halamannya. Kemudian memperhatikan gambar atau tulisan yang engkau baca. Membaca permulaan, engkau perhatikan intonasi kata atau kalimat sederhana. Huruf-huruf yang banyak digunakan dalam kata dan kalimat yang sederhana yang masih engkau kenal, yang engkau bisa. Kemudian tujuan membaca dalam permulaan adalah kalian bisa mengenali dan memahami sistem lambang tulisan, mengenali kata dan kalimat, menemukan ide pokok
kata kunci, dan menceritakan kembali isi bacaan. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang ada di membaca permulaan. Metode membaca. Ada banyak metode membaca, namun di sini Ibu akan bahas 3, 1 abjad, 2 kata, dan ketiga kalimat. Seperti yang engkau ketahui, ada 26 abjad. Huruf vokal adalah huruf yang ketika kita ucapkan tidak terjadi hambatan. A, I, U, E, O adalah huruf vokal. Nah, selebihnya adalah huruf konsonan. Kau bisa lihat di slide ini. Kemudian, mengenal suku kata. Anak-anak dapat mengenali suku kata dengan cara merangkaikan beberapa huruf dulu yang kamu kenal ya nak ya. Misalnya kamu baru bisa mengenal huruf B. Kau gabungkan dengan huruf A. B dan A dibaca ba. C dan A dibaca ca. Kemudian kau dengan mudah bisa menggabungkan keempat huruf tersebut menjadi 2 suku kata dan 1 kata. Baca. Latihanlah untuk membaca. Setelah tadi engkau bisa menggabungkan huruf menjadi suku kata, kemudian menjadi kata. Nah, di metode membaca dengan kata, kalian berusaha untuk mengenal huruf yang kau kenali dahulu, kemudian yang pendek, yang 4 huruf hingga menjadi 2 suku kata lebih dahulu. Latihanlah untuk membaca, menulis 4 suku kata, kemudian meningkat ke selanjutnya. Sehingga dengan demikian engkau terlatih bisa membaca kata. Metode dengan membaca. Metode ini bisa disertai dengan gambar. Kemudian di bawahnya bisa minta bantuan ibumu untuk menuliskan kata-kata yang berkaitan dengan gambar. Contoh kata sederhana, ada gambar ibu, di bawahnya ditulis ibu, maka kau baca ibu. Selanjutnya bisa juga tanpa gambar. Kemudian kau tambah kata lain, misalnya ini ibu. Ini ibu ke pasar. Nah, untuk kata-kata kecil atau pendek atau 2 suku kata, kau akan berlatih membuat kalimatmu sendiri. Semoga berhasil dengan usahamu. Seperti yang telah pernah engkau pelajari, ada 2 jenis membaca. 1 membaca dengan nyaring, 2 membaca dalam hati. Membaca dengan nyaring, membaca dengan suara keras, sehingga bisa meningkatkan kemampuan membaca dan menyimak. Ketika orang lain mendengar ada yang salah terhadap bacaanmu, maka bisa diperbaiki. Membaca dalam hati merupakan jenis kegiatan membaca yang tidak menimbulkan suara untuk melatih kesanggupan anak untuk memusatkan perhatian. Tuh, konsentrasi kalau membaca dalam hati, sehingga mudah untuk menerima pesan apa yang telah dibacanya sehingga bisa membuat kesimpulan dari bahan bacaan. Banyak-banyak baca untuk buka jendela dunia. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.